Indonesia ini bagus punya orang yang pintar, punya orang yang hebat, tapi akan lebih istimewa ketika kepintaran itu, kehebatan itu. Netizen malah komentar gini, itu semua ada dalam diri Pak Anies Baswedan. Lalu ada juga ide, Pak, ini difikirkan, terus sekalian kita perlu menyediakan sebenarnya buka puasa. Kita ini buka puasa, tapi buka puasa yang kita selenggarakan itu yang biasanya ya tokoh-tokohnya. Ya. Kemudian tarawih bersama tokoh-tokoh. Oke. Rakyat itu butuh buka puasa, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Baru-baru ini viral ceramah Ustadz Adi Hidayat di Istana Negara dalam acara buka bersama pemerintah Kabinet Merah Putih bersama Presiden. Isi dari ceramah Ustadz Adi Hidayat ini tuai komentar netizen, yang dimana Pak Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tentang banyak orang pintar dan hebat di negeri ini, di Indonesia, tapi harus diisi dengan integritas dan moral, sehingga ketika menjalankan segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Ya, intinya seperti itu ya sahabat Indonesia. Nah, netizen malah komentar gini, itu semua ada dalam diri Pak Anies Baswedan. Bagaimana sih isi ceramahnya? Yuk kita simak dulu isi ceramahnya Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Check it out. Indonesia ini bagus punya orang yang pintar, punya orang yang hebat, tapi akan lebih istimewa ketika kepintaran itu, kehebatan itu diisi dengan moral yang baik, integritas yang baik, dan karakter moral itulah yang akan membantu karakter intelektual guna menyalurkan perintah kepada karakter fisikal yang melahirkan karakter kinerja yang positif. Ketika hubungan dengan Tuhannya baik, moralnya bagus, maka pelayanan kepada orang-orang sekitaran pun akan maksimal. Nah, di situ tampak momen haru Prabowo saat mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Tapi komentar netizen malah justru sebaliknya gitu sahabat Indonesia. Dan saya perhatikan isi dalam ceramah Ustadz Adi Hidayat itu, semua itu ada dalam diri Pak Anies Baswedan. Ya, perihal integritas segala macamnya, ya, moral gitu ya, itu dituangkan. Nah, ada juga yang mengatakan, netizen mengatakan, apakah Prabowo merasa kesindir gitu ya dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat itu, ya. Selain itu juga saya ingat-ingat gitu ya, di netizen komen apa namanya, nanti kalaupun sudah selesai tausiah lupa gitu ya, karena ini kan menyangkut apa yang terjadi saat sekarang gitu loh. Selain itu juga Pak Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tentang dulu bagaimana Nabi Muhammad membangun Madinah butuh fase-fase gitu ya. Nah, kalau saya memperhatikan gitu ya, isi ceramah Ustadz Adi Hidayat ini bisa jadi teguran untuk Prabowo ya dalam menjalankan pemerintahannya. Apalagi sekarang kan di tengah gonjang-ganjing isu, kemudian demo di IHSG anjlok. Lihat berita internasional tentang Indonesia. Bisa-bisa Indonesia dicap sebagai negara yang gonjang-ganjing. Aku nggak nakut-nakuti loh. Gak perlu bahasa Inggris yang endus-bre untuk mengerti. Lihat aja sekilas gambar ditampilkan oleh berita-berita internasional ini. Kesannya keras, panas gitu kondisinya. Bahkan kalau kamu sedikit-sedikit ngerti bahasa Inggris, kesan yang diambil dari kalimat ini menggambarkan dua kutub yang berbeza. World's third largest democracy. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Return to military dominance. Kembali ke dominasi militer. Sentimennya berseberangan. Tapi itulah kabar yang berputar di dunia internasional tentang negara kita. Efeknya, pihak luar mau investasi, mikir-mikir. Indah negaranya kayak gonjang-ganjing deh. Efek realnya buat kita nih yang rakyat jeletong. Kamu dari Indonesia, itu negara yang lagi gonjang-ganjing ya? Kamu juga bisa dipersulit untuk dapat visa. Apalagi kalau kamu pengen berkarir di luar negeri. Jadi, IHSG anjlok itu adalah gambaran perekonomian di Indonesia. Dan bukan permainan judi. Karena di balik nilai saham ada analisis ekonomi yang cerdas. Bukan hanya sabung keberuntungan. Indonesia emas hanya bisa terwujud dari pemikiran emas orang-orang berhati emas. Bukan yang gemas-gemas. Belum lagi ini juga rame-rame
boykot artis pendukung 02, ya, bahkan Prilly Latuconsina, Reza Arab, Nessa Jus itu kasih klarifikasi kalau mereka bukan pendukung 02. Jadi voter 02 sekarang malah tidak mengakui gitu mereka pendukung 02. Dan artis-artis manakah yang pendukung 02? Apakah setelah ini nanti rame, Deddy Corbuzier kembali keluar dengan narasi terbarunya? We don't know. Ya, sahabat Indonesia. Ya, kita lihat kondisi sekarang gitu ya. Ceramah Ustadz Adi Hidayat itu juga mungkin masukan, kemudian penyemangat untuk Prabowo, ya, dalam menjalankan roda pemerintahannya ke depan, ya. Ya, kita tidak bisa menutup mata lah gitu ya. IHSG anjlok, ya. Kemudian nanti akibatnya akan fatal gitu ya. Bisa-bisa saham itu akan dijual dengan harga murah karena anjlok. Ya, apalagi pernyataan Prabowo yang sebelumnya blunder gitu ya. Ya, tentang saham gitu ya. Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi gitu. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku tidak mau lah. Dan saya kasih tahu juga, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat. Yang mendorong hal ini, pangan adalah yang paling utama. Ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Saudara-saudara. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena nggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran. Enggak, dia nggak main saham dia. Dia nggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa dia.
Jadi demikian saudara-saudara. Kemudian kita juga boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis. Karena bursa efek itu ya menentukan ekonomi suatu negara. Ya kita mungkin nggak begitu paham lah dengan saham segala macamnya. Tapi jadi tolak ukur ekonomi negara kita tuh seperti apa. Belum lagi ini tentang Danantara. Danantara ini ada salah satu penasehatnya dari Thailand. Nah itu tuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Jejak rekam dari penasehat Danantara ini, apalagi OCRBC gitu ya kepada Jokowi. Nah itu jadi tuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Pokoknya banyak gonjang-ganjing isu-isu revisi Undang-Undang TNI yang tetap terus dijalankan. Sekarang setelah disahkan revisi Undang-Undang TNI itu, kabarnya digugat oleh para mahasiswa UI, ya. Nah, belum lagi kabarnya selain revisi Undang-Undang TNI juga ada revisi Undang-Undang Polri. Wow, ini tentu akan tuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Mungkin juga ini sekarang lagi rame tentang KUHP penghinaan untuk pasal penghinaan untuk presiden gitu ya. Nah itu kayak gimana? Pokoknya banyak banget gitu loh. Belum lagi Tempo yang kemarin dikirimi kepala babi, kemudian baru-baru ini juga dikirimi tikus ya, tapi udah nggak ada kepalanya gitu loh. Nah itu jelas kan teror. Nah, cuma Hasan Nasbi menjawabnya malah tuai pro kontra lagi. Kok bisa dia jawab seperti itu? Dimasak aja gitu ya. Apalagi ya, pokoknya banyak lah. Banyak hal-hal yang itu di pemerintahan Prabowo beberapa bulan terakhir ini itu apa ya, tuai pro kontra, tuai polemik yang begitu beragam gitu ya. Nah, kalau untuk para pendukung yang fanatik tentu ini malah mereka senang-senang saja gitu loh. Dan tidak membuka hati dan mata kepala dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Malah justru serangan balik. Nah, ini juga kan yang nangis rame-rame waktu itu ya. Nah, itu gimana? Harus melihatlah. Kalau kebijakan pemerintah itu memang pro rakyat, itu kita dukung. Kita bolehlah memilih salah satu paslon yang kita senangi di Pilpres 2024. 01 Anies Baswedan Muhaimin, 02 Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Terserah paslon kita. Nah, ini kan Pilpres sudah selesai, ya kan? Tentu kita seperti kata siapa namanya? Ernest Prakasa. Ya kan udah selesai kontraknya, sudah. Ya. Nah, kewajiban kita adalah ada checks and balance gitu loh. Kalau memang harus dikritisi, ya harus kita kritisi. Jangan kita diam, jangan kita terlalu fanatik dengan sosok, terus kita melihat kebijakannya, kita diam. Ya kan? Malah ketika dikasih masukan, kita malah serang balik gitu loh. Orang yang beda pendapat dengan kita, yang seolah-olah beda pendapat, memberikan kritik itu tidak mendukung 02 gitu ya, tidak mendukung pemerintah, itu kan tidak tepat gitu loh, ya kan? Nah, kritik itu penting untuk checks and balance berjalannya pemerintah Republik Indonesia sekarang. Setuju nggak Sobat Hendris ya? Dan mudah-mudahan ya kalau seperti kata Prabowo di pidato terbarunya, jing menggonggong kafilah tetap berlalu kayak gitu ya. Jadi seolah-olah tidak mau mendengar kritik dari masyarakat kan gitu. Ya tutup telinga kanan, tutup telinga kiri gitu. Masa bodoh kan itu jadi asumsi publik ya kan. Jadi pemerintahan Prabowo tidak mau menerima kritik. Bahkan Pak Anies Baswedan juga melakukan kritik di masjid kampus UGM, ITB, dan beberapa masjid yang lainnya. Itu pun dinarasikan dengan tidak tepat ya oleh banyak orang-orang yang tidak senang dengan Pak Anies Baswedan. Ya gitu sama Indonesia. Nah, kembali lagi dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tadi, itu isinya ya ada dalam diri Pak Anies Baswedan. Itu komentar netizen. Nah, gimana menurut kalian sahabat Hendris? Komen di bawah guys ya. Beda dengan Pak Anies Baswedan, ketika
Ramadan, beliau melakukan gebrakan idenya yang seperti ini sahabat Henris. Disimak sampai selesai ya. Check it out. Lalu ada juga ide, Pak, ini difikirkan. Terus sekalian kita perlu menyediakan sebenarnya buka puasa. Kita ini buka puasa, tapi buka puasa yang kita selenggarakan itu yang biasanya ya tokoh-tokohnya. Ya. Kemudian tarawih bersama tokoh-tokoh. Oke. Rakyat itu butuh buka puasa, Pak. Karena itu kalau saya membayangkan kita punya data nih sekarang warga miskin di tiap-tiap kelurahan. Pak, saya membayangkan kita menyiapkan iftar untuk warga miskin di tiap-tiap kelurahan. Untuk warga miskin di tiap seluruh Jakarta. Lalu pahalanya jangan dimonopoli sendiri. Kita umumkan kelurahan ini membutuhkan 10.000. Boxnya sekian. Siapa yang mau ikut nyumbang dari sekarang diumumin. Jadi ini kita ini posisinya seperti amil, Pak. Bahwa warga Jakarta banyak kalau ditawarkan untuk memberi buka puasa pasti banyak mau. Banyak mau. Nah, dan sekarang ini masalahnya orang di Jakarta kalau mau memberi nggak tahu alamatnya. Nah, sekarang negara beritahu. Misalnya nih, Tambora RW sekian jumlahnya sekian. RW sekian. Pak RT, RW menentukan. Nanti kita bantu distribusikan. Kapan dilakukannya? Kalau bisa, dilakukan tiap hari. Sehingga semua warga miskin Jakarta dapat iftar diatur oleh negara. Kita berikan mereka. Dan iftar itu sederhana, Pak. Ini bisa menggerakkan warung-warung untuk menyiapkan. Jadi tidak harus semuanya kita yang buat. Dan ini menggerakkan perekonomian. Nanti Bu, kalau uang kita belum, tahun ini uang kita belum ada untuk masuk situ. Tapi pikirkan tahun depan kita siapkan untuk iftar bagi masyarakat yang miskin di Jakarta. Dan iftar ini, Bapak sekalian, saya bayangkan nanti saya nggak tahu yang mengatur harusnya SKPD yang mana, apakah di mental, apakah di pemerintahan, apakah sosial, nanti coba dibicarakan. Tapi intinya tiap kelurahan kita punya datanya, tiap RW punya datanya, RT-nya, nanti tinggal di drop aja. Dan kalau usul saya kita mengundang di warga. Bapak Ibu kalau mau mengundang warga itu harus ngasih paket. Tidak boleh kalau mengundang warga itu diberikan silakan seikhlasnya. Kalau seikhlasnya seadanya yang di dompet. Jadi harus dibuatnya paket. Mau beli satu RW jumlahnya sekian. Anda mau sendirian, mau berdua, mau bertiga, mau sekantor, itu urusan Anda. Tapi kita, Pemprov menyediakannya per RW. Satu RW misalnya paketnya 500 misalnya. Maka paket buka puasa 500. Nanti kantor-kantor itu punya kesempatan. Kasih nomornya Pemprov DKI, nanti dilaporkan jumlahnya ini, makannya ini. Nanti kita yang ngatur. Jadi kita nanti akan punya buka puasa dari difasilitasi Pemprov, dibiayai oleh negara dan masyarakat DKI Jakarta. Jadi kita nanti punya tangan, Pak, langsung ke bawah. Kalau tidak, kegiatan-kegiatan kita ini menyentuhnya pada kita tokoh-tokoh nih, tapi kita inginnya rakyat. Nah nanti yang 10 Ramadan ini buka puasa dan ini pasti juga kita akan bisa dapat cukup suplai itu, mudah-mudahan. Bapak Ibu, undang dompet duafa, undang bukan basnas kita ini basis ya. Basis, undang ini yang pada punya lembaga-lembaga itu, ini mereka cukup kesulitan menyalurkan juga kok gitu. Ini kita kasih kesempatan nih untuk penyaluran seperti itu. Dan data rakyat warga miskin kita ada kan, ada sampai tingkat RW ada kan. Itu sekaligus pengecekan tuh pemberian. Nah,
saya lagi terpikir, tapi ini agak jauh, nanti kalau belum siap tahun depan aja, adalah hadiah lebaran untuk warga miskin di Jakarta. Hadiah lebaran aja. Dan ini disiapkan untuk warga miskin. Nanti dipikirkan lagi. Basis uangnya ada. Dompet duafa punya uang. Hadiah lebaran. Dikasih hadiah lebaran. Jangan hadiah lebaran tuh dari orang-orang yang mau kampanye, Pak. Oh iya, kalau hadiah lebaran nggak paket sarung, pakai. Dan hadiah lebaran ya begitu. Hadiah lebaran tuh ya diberi sarung untuk yang dewasa, anak-anaknya sarung kecil, yang ibunya mukena. Jadi sesuatu yang ya memang relevan dengan lebaran gitu. Dan itu Pak Bu menggerakkan perekonomian. Jadi Tanah Abang juga nggak lesu nanti menjelang lebaran. Kenapa? Jakartanya membeli kok gitu. Jadi kita gerakin semuanya. Coba nanti dihitung dulu nih yang lebaran itu, paket lebaran. Dugaan saya sih nggak terlalu mahal. Dugaan saya. Tambahannya. 1 soal iftar tiap hari untuk warga miskin. Semua tempat dengan dibantu oleh masyarakat. Yang kedua adalah paket hadiah lebaran. Ya. Oh, festival beduk. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini kan sekarang tradisinya kalau di Jakarta itu di kita ini memberikan hadiah pada saat itu. Kita nanti siapkan, kita nanti konsultasi pada saudara kita yang beragama Nasrani, kita siapkan nanti untuk bulan Desember. Ada hadiah juga bagi warga yang miskin beragama Nasrani. Kita siapkan tuh nanti di situ. Jadi kita selalu hadir untuk mereka yang miskin, siapapun mereka, apapun latar belakangnya. Kalau dirasa tidak pas di bulan itu, kita sesuaikan dengan kebiasaannya. Kalau di dalam Islam memang kebiasaannya memberinya itu pada saat lebaran. Ganti baju aja zaman kita kecil dia lebaran. Kan kalau nggak lebaran nggak ganti baju kita, Pak. Oke, gitu ya, Pak. Nah, gimana menurut kalian Sobat Henris dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, terus kemudian apa yang terjadi saat ini, ya? Dan kalian menempatkan diri kalian sendiri gimana? Komen di bawah guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Sobat Henris, thank you for your attention. Bagi yang mudik, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan insya Allah ibadah puasa kita lancar sampai selesai nanti hari Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Sobat Henris, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.